Salam hormat Nyonya Siska. Nyonya Siska, pekerjaan penggusuran di Lintang pada dasarnya sudah selesai. Sekarang cuma tinggal satu penghuni yang bertahan. Apapun alasannya, mereka menolak tanda tangan di kontrak. Apa harus kita lanjutkan penggusuran paksa? Grup Surya kita tidak pernah melakukan penggusuran paksa. Aku sendiri yang akan menangani ini. Bawa aku ke lokasi. Baik, silakan. Selamat datang, Nyonya Siska. Selamat datang, Nyonya Siska. Selamat datang, Nyonya Siska. Selamat datang, Nyonya Siska. Halo, apa kau melihat putriku? Ini putriku. Tidak. Hei, kau ini mau apa? Aku kasih tahu ya, hari ini ketua baru perusahaan kami datang meninjau pekerjaan. Bawa sampah ke sini, kamu habisi aku ya? Pas sekali kau di sini membantu. Orang seperti ketuamu itu tokoh yang hebat. Dia berpergian kemana-mana. Mungkin saja dia pernah melihat Kayla kami. Aku akan bertanya padanya. Aku akan tanya. Cukup. Ya ini apa kau tidak pernah berhenti? Tiap orang yang ketemu selalu tanya Kayla. Apa kau lupa kalau kaulah yang menghilangkan Kayla? Kalau kaulah yang menghilangkan Kayla? Kalau kaulah yang menghilangkan Kayla? Kayla, 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 kamu di mana? Tidak, bukan aku yang hilangkan. Aku tidak sengaja melakukannya, aku tidak sengaja. Pergi dari sini. Halo, Haris. Kalau kau tidak menyebutkan, aku pasti sudah lupa kalau hari ini ulang tahun Kayla. Tentu saja, kita tetap harus rayakan untuk Kayla hari ini. Aku segera kembali. Kenapa gadis kecil ini terlihat mirip denganku saat masih kecil? Apa mungkin? Lina, selidiki ini. Siapa yang pasang pengumuman ini? Baik, akan segera diatur. Kau tetap di sini. Kalau ada masalah segera kabari aku. Aku akan ke lokasi penggusuran. Baik, Nyonya. Mama, ini apa? Ini mengajarkan kita untuk menghargai butir padi. Para petani itu menanam padi tidak mudah. Mama akan ajarkan cara bacanya ya. Mencangkul padi di tengah hari. Keringat menetes ke tanah di bawahnya. Oh, anak pintar. Kayla, hari ini ulang tahunmu yang ke-24. Kau ada di mana sebenarnya? Suamiku sayang, kali ini kau pergi keluar. Apa ada kabar soal anak kita? Hah? Tidak ada. Anak kita sekarang sudah 24 tahun. Mungkin setelah ulang tahun ini, dia akan menemukan jalan pulang sendiri. Mungkin juga. Dia sudah berkeluarga. Oh, tidak apa-apa. Sudah tidak apa-apa. Aku tidak percaya. Kalau aku mencari ke seluruh negeri, aku tetap tidak bisa menemukannya. Oh iya benar. Tadi aku telepon dan bilang, seluruh keluarga juga akan datang. Selama bertahun-tahun ini, mereka tidak pernah menginjakan kaki ke rumah kita. Kenapa hari ini mereka pikir untuk merayakan ulang tahun Kayla? Sudahlah, aku akan bersih-bersih. Benar, aku juga mengumpulkan sedikit uang untuk beli kue. Kau masuk duluan, aku beres-beres di sini. Iya. Ini semua masakan kesukaan Kayla.
saat dia masih kecil. Abang sudah datang, aku akan sambut mereka. Ini pasti area penggusurannya. Di mana keluarga yang menolak pindah itu? Menurut laporan, salah satu karyawan kita di kantor cabang Lintang, keponakan dari keluarga ini, dia tawarkan diri mencoba bujuk mereka lagi. Baiklah, aku akan keliling. Segera kabari aku jika ada sesuatu. Baik, Nyonya. Tempat ini, aku sangat kenal. Ayo, cepat duduk. Duduk buat apa? Kakak ipar, kau buat masakan apa? Sawi, kentang, dan sawi. Tidak ada daging sepotong pun. Kami sudah sudi datang ke sini, dan kau berharap aku makan ini? Abang, bukannya ini murah? Ini hari ulang tahun, makan kue paling utama. Cukup, siapa yang punya waktu makan kue tidak jelas ini? Hari ini putraku kesini bicara padamu soal penggusuran. Paman Bibi, tanda tangani saja ini. Besok, $500 masuk ke rekening. Kami tidak bisa tanda tangan. Rumah ini milik Kayla. Kalau rumah ini dirobohkan, dia tidak bisa menemukan rumahnya. Kami tidak akan tanda tangan. Tidak bisa. Kalian gila ya? Apa gunanya jaga rumah butut ini? $500.000. Pernah lihat uang sebanyak itu? Simpan buat kalian sendiri. Cukup buat biaya pemakaman kalian. Dasar tidak tahu diri. Kami tidak akan tanda tangan. Kami tidak butuh uang. Kami cuma mau temukan putri kami. Temukan putri kalian. Sudah cari selama puluhan tahun dan tidak ketemu. Sadarlah sedikit. Berhenti bermimpi. Aku rasa kalian memang ditakdirkan tidak punya anak. Sembarangan bicara. Apa itu pantas dikatakan saudara kandung? Mungkin saja. Kela kami akan kembali kapan saja. Pergi kalian, pergi semuanya, pergi, rumahku tidak terima kalian. Apa yang kau lakukan? Kau pikir aku benar-benar mau ke tempat kumuh ini? Lihat tempat ini, seperti kandang anjing atau babi. Sudah syukur tidak temukan putrimu. Kalaupun ketemu, apa dia mau mengakuimu? Hei ayah, buat apa capek-capek ngomong sama dia? Baiklah, aku tanya buat terakhir kalinya. Perjanjian ini, mau kalian tanda tangani atau tidak? Tidak mau. Suamiku. Tidak tahu diuntung. Tidak tahu malu. Dia ini pamanmu sendiri. Kenapa kau memukulnya? Apa yang kau lakukan? Aku beri sedikit rasa hormat dengan memanggilmu paman dan bibi. Kau pikir aku peduli dengan keluargamu? Dasar orang-orang tidak tahu malu. Kalian cari gara-gara ya? Berhenti! Minggir kalian. Siapa kau? Percaya atau tidak, kalau kau halangi penggusuranku akan kupukul kau juga. Berani sekali kau. Apa kau tahu kalau grup Surya sangat melarang penggusuran paksa? Tunggu, kau ini siapa? Bapak, Ibu, apa kalian baik-baik saja? Aku akan menangani masalah ini. Mengenai masalah penggusuran, kalian bisa mencariku kapan saja. Nona, aku lihat kau punya wewenang di sini. Rumah kami, apa bisa jangan digusur? Iya, Nona. Putri kami sudah hilang selama 20 tahun. Kami mau menunggunya di sini, menunggu dia kembali. Apa katamu? 20 tahun? Nona, aku mohon kasihanilah kami. Rumah ini harapan terakhir kami untuk menemukannya. Aku mohon, Nona, aku mohon. Bapak, Ibu, kalian jangan begini. Ini, liontin giok ini. Ini milikku dan putriku.
Ibu. Ibu. Ayah. Keila. Kau adalah putriku. Aku tidak sedang bermimpi kan? Putriku, putriku sudah kembali. Ayah, ibu, aku minta maaf. Putri ini sudah menyusahkan kalian untuk mencari selama bertahun-tahun. Mulai hari ini, aku pasti akan menjadi putri yang baik untuk kalian. Baguslah putriku, kau sudah kembali. Abang, putriku sudah kembali. Keila kami sudah kembali. Adikku sayang, bukannya aku mau menjatuhkanmu, tapi apa yang perlu dibanggakan, ha? Gadis yang berpakaian seperti ini, sekali lihat saja, sudah ketahuan kau dia kuli bangunan. Kau datang di waktu yang tepat. Cepat bujuk ke orang tuamu. Tanda tangani perjanjian penggusuran sekarang. Dasar tidak tahu diri, ini adalah proyek Grup Surya. Kalau kau berani menyinggung Grup Surya tempat putraku bekerja, hati-hati akan kau buat seluruh keluargamu menderita. Apa katamu? Aku bilang, naga melahirkan naga, Phoenix melahirkan Phoenix. Dan anak tikus cuma tahu cara menggali lubang. Adikku, kau cuma pecundang menyedihkan. Putrimu sama saja sepertimu. Benar sekali. Mencari selama 20 tahun cuma untuk menemukan putri seperti ini. Kalau menurutku, lebih baik cari orang kaya untuk dinikahi putrimu. Tutup mulutmu! Katanya besarkan anak jaga masa tua. Dengan putri seperti ini, gimana dia bisa menjagamu? Lihatlah Tio kami, manajer departemen di salah satu kantor cabang Grup Surya dengan gaji tahunan $300.000. Dan sekarang dia sangat dihargai oleh Pak Rudi, manajer umum. Lihatlah, ini adalah pacarnya, sekretaris Pak Rudi. Dengan mereka berdua, kami pasangan tua ini tinggal menikmati sisa hidup kami dengan kemewahan. Kenapa tidak biarkan Tio kami carikan pekerjaan kasar untuk putrimu? Itu lebih baik dari angkut batu bata di proyek bangunan. Jangan sampai dia tidak bisa menikah karena tidak punya pekerjaan. Ibu, kalau mau aku membantunya, itu bisa saja. Suruh pamanku berlutut memohon padaku. Katakan lagi, Tio bilang suruh ayahmu berlutut, apa tidak mengerti? 1 kali berlutut tukar dengan 1 pekerjaan, itu keuntungan besar bagimu. Kau mau ayahku berlutut padamu? Kau tidak pantas. Apa? Masih tidak mau? Kalau bukan karena kita masih kerabat, aku bahkan tidak sudi melihat keluargamu. Aku beritahu ya, kau masih pikir mau hidupi putrimu ini? Lihatlah tempat ini, kandang babi dan anjing ini. Kau mau kasih makan apa sama dia? Hah? Ayah kenapa? Ayah tidak apa-apa. Ayah memang tidak berguna. Tidak bisa berikan kehidupan yang lebih baik. Tidak mau kau jalani hidup yang pahit. Selama bertahun-tahun kau pasti sudah menderita di luar sana kan? Ayah, jangan khawatir. Selama bertahun-tahun di luar sana sebenarnya aku hidup sangat baik. Ayah tidak perlu cemas. Ibu, aku lapar. Bukannya ibu menyiapkan kue ulang tahun untukku? Ayo kita makan kuenya. Baiklah, baiklah. Benar. Abang kakak ipar, putriku baru saja kembali hari ini. Masalah apapun itu, kita bicarakan nanti saja bagaimana. Ayo, silakan duduk, mari makan kue. Makanlah kue yang besar ini. Putri yang kembali macam begini, apa urusannya denganku? Abang kakak ipar, ini hadiah tulus dari hati kami. Aku mohon tolong diterima ya. Ayo, cepat duduk, cepat duduk. Apa maksudmu? Kasih kami makan beginian? Kalian pikir keluarga kami sama seperti kalian? Makan segala macam sampah begini? Mohon diterima. Ayo, makanlah kuenya. Aku tidak tahu kalian beli kue ini di mana. Anjingku bahkan tidak sudi memakannya. Kalian berani berikan soal ini barang mewah? Tio, kau mau lakukan apa? Kau mau lakukan apa? Keluarga kami cuma berniat baik. Kenapa kau harus seperti ini? Kenapa? Ini sudah keterlaluan. Keterlaluan? Aku beritahu ya, kalau kalian tidak segera tanda tangani surat perjanjian hari ini, aku bisa lebih kejam dari ini.
Kau? Aku kenapa? Aku beritahu ya. Saat ini aku masih bisa bersikap sopan sama kalian. Begitu pacarku tiba, akan panjang urusannya. Saat itu tiba, tidak pengaruh meskipun keluargamu berlutut padaku. Ayah, ayah, ayah ada apa? Pergi. Kalian semua pergi. Ayah, tenanglah. Hari ini reuni keluarga kita. Aku tidak mau buang napas untuk kerabat sampah seperti kalian. Berlututlah. Lalu minta maaf pada orang tuaku. Dan pergi kalian dari sini. Menyuruhku berlutut dan menyuruhku pergi? Apa kau salah orang? Aku manajer departemen di kantor cabang Grup Surya. Kau pikir kau siapa? Berani berakting di depanku? Kau berani memukulku? Sekarang, apa kau bisa pergi dari sini? Beraninya memukulku? Hari ini akan kutunjukkan kepadamu seberapa mahal harga tamparan ini. Tidak apa. Halo, dua orang tua bangka ini menolak tanda tangan. Dan putri mereka berani memukulku. Cepat bawa anak buah ke sini. Aku beritahu ya, seluruh keluargamu lebih baik bersiap hidup di jalanan. Pak Rudi sudah berikan perintah terakhir. Rumah butut ini harus digusur. Pak Rudi? Oh, Rudi. Begitukah cara dia mengajarimu? Apa statusmu? Beraninya manggil Pak Rudi dengan nama saja. Apa dia sehebat itu? Aku akan suruh dia merangkak ke sini. Halo Rudi, aku beri 1 menit. Bawa dia ke sini sekarang. Nyonya Siska, apa perintahmu? Aku kasih 1 menit. Bawa ke sini sekarang juga. Baik. Gawat. Nyonya Siska sangat marah. Apa aku lakukan kesalahan? Ayo cepat ikuti aku. Ayo cepat. Rani, akhirnya kau datang juga. Dua orang tua ini dan wanita ini. Aku sudah baik-baik minta tanda tangan di perjanjian. Dan wanita ini malah berani memukulku. Kau berani pukul tioku? Kenapa? Apa harus cek kalender dulu pukul dia? Apa kau tahu ini di mana? Ini adalah wilayah kami. Di tanah kecil dari Lintang, beraninya menyentuh orang dari Grup Surya. Sepertinya kau bosan hidup. Kalian semua tangkap dia. Aku mau lihat apa dia makan jantung burung atau empedu macan. Maju! Siapa berani? Kau ini sekretaris Rudi bukan? Apa ini yang diajarkan padamu dalam bersikap? Kau ternyata tahu nama manajer kami. Meski begitu, orang sepertimu mungkin tidak tahu manajer Rudi. Jangan berpura-pura. Apa yang kalian tunggu? Maju! Kalian mau apa? Apa-apaan ini? Kalian mau apa? Apa-apaan ini? Kalian mau apa? Jangan sentuh putriku. Kalian ngapain? Putriku. Ibu, ayah. Jangan sentuh putriku. Berani menyentuhku. Apa sanggup menanggung konsekuensinya? Konsekuensi? Konsekuensi apa? Baiklah, aku bisa pergi denganmu. Kau sekretarisnya Rudi kan? Kuharap nantinya kau tidak berlutut dan memohon padaku. Masih pura-pura kuat. Kalau kau sudah di ruang keamanan, akan kutunjukkan artinya takdir yang lebih buruk dari kematian. Lepaskan aku. Ayah, ibu, tunggu aku di rumah. Aku akan segera kembali. Teruslah bermimpi. Kau pikir bisa pulang? Bawa dia. Aku bisa jalan sendiri. Kayla! Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Kalian sedang apa? Lepaskan aku. Wanita itu Kayla berani benar memukulku. Ini akhir hidupnya. Kalian pecundang ya, Pak. Tunggu saja tanggal mainnya. Ayah, ibu, ayo kita pergi. Dasar tidak tahu diri. Kayla! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Kayla! 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 Aku Rudi, manajer umum dari cabang Grup Surya. Apa yang sudah terjadi? Kau Rudi, sekretarismu dan penjaga keamanan membawa pergi putriku. Dan kau di sini bersandiwara. Putrimu? Gadis kurus yang memakai pakaian kerja? Ini tidak bagus. Ini tidak bagus. Cepat ke ruang keamanan. Sesuatu yang buruk akan terjadi. Sayangku, Kayla dia baru saja kembali dan sudah dibawa lagi. Apa yang harus kita lakukan? Gimana cara kita menyelamatkannya? Benar, Kayla kelihatannya punya perjanjian pernikahan dengan keluarga asuh. Kenapa kita tidak minta tolong ke mereka? Selama mereka mau membantu, Kayla akan baik-baik saja. Iya. Keluarga kita punya perjanjian pernikahan dengan keluarga asuh. Tapi saat itu, kedua keluarga kita masih keluarga biasa. Tapi sekarang,
Keluarga Kusuma jadi salah satu keluarga besar di Provinsi Ling. Mereka tidak akan melirik kita sama sekali. Tapi selain keluarga Kusuma, siapa lagi yang bisa kita mintai tolong? Oh tidak, kita harus cepat pergi. Kalau tidak Kayla bisa dipukuli sampai mati. Dia baru saja kembali, aku tidak bisa membiarkannya. Kita harus bergerak cepat. Kalaupun aku harus membuang wajah tuaku ini, bahkan kalau harus berlutut, akan kubuat keluarga Kusuma menyelamatkan Kayla. Ayo, cepat, ayo pergi. Kalian berdua, keluar dulu. Jaga pintunya untukku. Hari ini, aku akan kasih dia pelajaran. Kayla, sekarang kau takut? Sekarang kau sudah tahu konsekuensi karena memukulku? Aku memukulmu karena memang pantas. Konsekuensi apa yang kudapat? Masih berpura-pura kuat? Apa kau tidak tahu? Kalau cabang keluarga Surya merupakan perusahaan terkemuka di Provinsi Ling, kau bersinggungan dengan kami. Tamatlah kau. Seluruh keluargamu akan dihabisi. Kau salah. Yang akan dihabisi itu kau, Rani, dan seluruh keluargamu. Bahkan meski kau berlutut dan memohon padaku, itu tidak berguna. Berlutut dan memohon padamu? Kurasa otakmu itu sudah penuh dengan air. Kayla. Sepertinya kau belum paham tentang situasimu sendiri. Kalau begitu kakak ini akan membuat sadar. Kau berani menyiramku? Aku menyirammu supaya kau sadar. Apa kau sadar sekarang? Kau? Kau berani memukulku lagi? Aku tepat memukulmu. Jalan kecil kau berani memukul putraku? Lihat bagaimana aku membereskanmu hari ini. Aku akan melawanmu. Kau cari mati. Penjaga, masuk sini. Cepat ikat dia di sana. Rani, siapa yang bilang mau kau ikat? Pak Rudi, wanita ini waktu kau tidak di sini dia memukulku. Kau harus membela aku, Pak Rudi. Karena manajer Rudi sudah di sini. Berapa lama lagi kau bisa sombong? Habislah kau. Seluruh keluargamu juga akan habis. Pak Rudi, wanita ini sama seperti keluarga tidak tahu malunya. Tidak menghormatimu atau grup Surya sama sekali. Apa sebenarnya yang terjadi? Pak Rudi, ini semua salahnya. Kami memintanya bekerja sama investigasi. Siapa sangka dia berani pukul orang. Dan minta kami semua berlutut minta maaf padanya. Pak Rudi, kau tidak boleh melepaskannya. Sudah kubilang, kalau kau memukulku, kau tidak sanggup menerima konsekuensinya. Bajingan! Yang tidak bisa terima konsekuensinya itu kau. Pak Rudi, aku apa? Pak Rudi, aku tidak tahu aku salah apa. Salahmu? Kau berani tanya? Pak Rudi, apa ada kesalahpahaman? Rani, apa aku terlalu memanjakanmu belakangan ini? Kau berani mengikat dia? Apa kau tahu siapa dia? Dia? Bukannya dia cuma pekerja dan orang tua dia cuma pendemo lama yang mau mencurangi uang kita. Tutup mulutmu. Dasar kau cuma orang bodoh. Minggir kalian. Nyonya Siska, Rudi terlambat. Silakan ketua hukum aku. Apa? Dia ketua? Pak Rudi, apa kau salah makan? Iya benar. Dia berpakaian seperti ini. Mana mungkin dia ketua? Tutup mulutmu. Apa identitas Nyonya Siska harus dipertanyakan oleh orang sepertimu? Tidak mungkin. Pak Rudi, kau tidak berhak bicara di sini. Kalau putrinya Lin Song sebenarnya ketua dari grup Surya. Sudah selesai. Kita sudah menyinggungnya. Tidak apa-apa. Pak Rudi, cabang Lintang sungguh sudah melebihi ekspektasiku. Memaksa penggusuran, menangkap orang, merundung pria, melecehkan wanita, dan melakukan kejahatan. Apa ada hal yang tidak berani kau lakukan? Maafkan aku, Nyonya Siska. Masalah ini, aku pasti akan menjelaskannya padamu. Penjelasan? Sekretaris baikmu dan manajer departemen di bawahmu menggunakan kekuatanmu. Tidak heran mereka tidak takut hukum. Nyonya Siska, tenanglah. Mereka pantas mati 10.000 kali. Akan aku pecat mereka berdua. Kirim mereka ke kantor polisi. Mereka akan diperlakukan sesuai ketentuan. Nyonya Siska, jangan. Aku yang tidak bisa melihat. Aku yang tidak bisa mengenali kebesaranmu. Semuanya salahku. Aku mohon, maafkan aku. Jangan serahkan aku ke polisi. Demi keluarga kita. Maafkan aku. Aku tidak mau dipenjara. Kayla, kami punya tanggungan untuk dibayar. Dan aku punya utang beberapa triliun. Sepupumu Tio tidak boleh kehilangan pekerjaan. Dan dia tidak boleh dipenjara. Aku ini paman kandungmu. Benar-benar. Apapun yang terjadi kita tetap keluarga. Kau tidak bisa memojokkan kami begini. Bukannya hatimu terlalu jahat.
Apa aku tidak punya hati? Aku tidak punya hati. Waktu kalian teriak pada orang tuaku tadi, ketika kau bersikeras merubuhkan rumah kami, kenapa kau tidak ingat kalau kita ini keluarga? Paman kandungku, ketika kau mengancam orang tuaku tadi, kenapa kau tidak ingat kalau kau ini pamanku? Sekarang kau tahu status dan posisiku, kau sudah ingat. Baru saja kalian mengancam untuk membunuhku. Kenapa kau tidak ingat kalau aku itu adik sepupumu? Sekarang kalian minta maaf. Sudah terlambat. Urus orang-orang ini untukku. Sedangkan kau, cabang Lintang sudah kacau sekali. Kau juga tidak bisa menghindari tanggung jawab. Akan kukirim orang dari pusat untuk menyelidiki. Kalau kau tidak keberatan, akan kulakukan. Kalaupun kau keberatan, maka cepat bereskan barang-barangmu dan pergi. Nyonya Siska, jangan khawatir. Akan aku tangani masalah ini dengan baik. Aku bersedia diinvestigasi. Nyonya Siska, ini semua salah keluarga Tio. Mereka bohong padaku. Tio lah yang sudah menghasut aku. Itu semua salahnya. Rani, apa yang kau lakukan? Kau berani menyalahkanku. Kalau bukan karena keluargamu, apa aku akan menyinggung Nyonya Siska? Aku mau putus denganmu. Mulai sekarang kita selesai. Nyonya Siska, aku bersalah, aku bersalah. Seluruh keluarga menjijikan ini jangan biarkan muncul di hadapanku lagi. Menurutku mereka kotor. Iya, Nyonya Siska. Penjaga, berikan sambutan untuk keluarga ini. Kemudian, usir mereka dari Lintang. Kalian tidak bisa lakukan ini. Tidak, jangan. Kalian semua. Sekretaris Lin, antar aku pulang. Nyonya Siska, keluargamu minta bantuan ke keluarga Kusuma. Mereka salah satu dari 4 keluarga besar di Lintang. Kelihatannya kau punya perjanjian pernikahan sejak kecil. Henry, kalau begitu kita sepakat ya. Rian, sekarang tunangannya Kayla. Hah? Aku memang punya tunangan. Baiklah, ayo ke keluarga Kusuma dan lihat. Beritahu Rudy untuk mempersiapkan pesta. Aku memperkenalkan keluargaku pada semua orang di pesta itu. Kemudian, atas nama grup Surya, berikan keluarga Kusuma kontrak 1 triliun. Tunanganku sudah seharusnya berasal dari keluarga terpandang di Lintang. Ini rumah menantu kita. Patua, siapa menantumu? Ini keluarga Kusuma, keluarga terpandang di Lintang. Tidak baik seperti ini, tapi setelah hari ini, keluarga Kusuma akan naik lebih tinggi lagi. Rian, kenapa kau memukul orang? Rian bukan seseorang yang bisa kau panggil. Rian, kau... Tutup mulutmu. Pak Rian, kami... Aku dengar kalian berdualah yang sudah menyebarkan rumor di mana-mana. Kalau aku menantu kalian. Pak Rian, pernikahan ini diatur oleh ayah kita. Kami tidak asal bicara. Baiklah, bahkan kalau pernikahan ini diatur oleh ayahku, tapi lihatlah keadaanmu sekarang. Anakmu itu memang orang seperti apa? Apa dia pantas menikahi keluarga Kusuma? Pak Rian, kami datang hari ini untuk apa? Mau uang. Baiklah. Tuan muda Rian hari ini akan menganggapnya seperti memberikan pengemis. Ambil uang ini dan cepat pergi dari sini. Pak Rian, kami bukan kesini untuk... Cukup. Aku tidak mau dengar ocehanmu. Pengawal, patahkan kaki mereka dan seret keluar. Siapa yang berani? Ibu, Kayla, kau kembali. Kau baik-baik saja. Ibu, aku tidak apa. Untunglah kau kembali. Untunglah kau kembali. Ayah, jangan khawatir. Grup Surya selalu menentang penggusuran paksa. Keluarga Tiolah yang bertindak sesukanya. Aku sudah suruh orang mengurusnya. Bagus, bagus. Jadi kaulah putri dari kedua orang ini. Bukannya kau hilang? Sudah ketemu ya? Bahkan kalaupun kau ketemu, lihatlah orang macam apa kau ini. Apa kau pantas menikah ke keluarga Kusuma? Kau itu Rian bukan? Barusan kaulah yang mau mematahkan kaki kedua orang tuaku. Aku yang suruh. Kenapa? Wanita liar yang tidak tahu dari mana beraninya bicara begini padaku. Sudah bosan hidup kau ya? Aku bukan cuma berani bicara begini. Aku juga berani memukulmu. Kau berani memukulku? Dari mana orang udik ini datang, Rian? Hari ini Bu Siska dari grup Surya sudah datang ke Lintang.
Malam ini akan ada sebuah pesta di Wisma. Ku dengar dari ayahku kalau grup itu berencana investasi 1 triliun. 1 triliun? Maya, kau tidak salah dengar kan? Keluarga Kusuma cuma punya aset 100 miliar. Investasi 1 triliun. Keluarga Kusuma akan menjadi keluarga terbesar di Lintang. Mana mungkin aku salah. Ayahku Rudi itu manajer umum dari grup Surya cabang Lintang. Rian, jangan menghabiskan waktu dengan mereka. Ayo pergi. Maya, aku takut kita belum bisa pergi. Tunangan legendarisku sangat tidak tahu malu. Datang ke sini untuk memaksaku menikah. Aku takut dia dengar keluarga Kusuma akan jadi keluarga teratas di Lintang dan buru-buru menikahiku. Apa? Hei, jadi kau tunangan Rian yang diatur dari kecil dan menghilang begitu saja. Coba lihatlah dirimu sendiri. Mau masuk ke keluarga Kusuma, tidak tahu malu. Kau, lepaskan aku. Jadi kau ini adalah anaknya Rudi. Dia bahkan tidak berani bicara begitu padaku. Kau berani sekali. Maya, kau tidak apa-apa? Rian, dia kemungkinan pekerja migran bukan? Dia sangat kuat dan dia berani menyentuhku. Sepertinya dia bosan hidup. Kayla, kau sangat kurang ajar. Beraninya menyentuh Maya. Aku sarankan kau berlutut sekarang dan minta maaf ke Maya. Mungkin saja demi aku, Maya akan memaafkanmu. Kupikir kau yang kurang ajar. Membuatku minta maaf. Apa kau itu pantas? Apa yang kau sombongkan? Kau pikir kau siapa? Orang sepertimu, apa pantas menikahi keluarga Kusuma? Cukup. Aku tidak mau sia-siakan waktuku untukmu. Keluarga Kusuma sudah dapat apresiasi dari grup Surya. Kami akan menjadi keluarga teratas di Lintang. Keluarga teratas. Saat itu, kau bahkan tidak layak membersihkan sepatuku. Aku, Rian, mau membatalkan pertunangan denganmu. Apa pantas kau batalkan pertunangan denganku? Kulihat kau sedikit kurang sadar diri. Rian sudah bicara padamu. Kau tidak pantas untuk dia. Aku tidak pantas. Orang sepertinya aku tidak mau meski dikasih gratis. Kau cari mati, penjaga. Jangan. Oh, sayang, tidak apa-apa. Batalkan pertunangan. Memang terbaik untuk keluarga Kusuma. Dia sudah keluarga ningrat. Kita tidak mampu naik setinggi itu ya. Ibu. Kayla, okelah. Ibumu lebih pengertian dibandingmu. Sekarang aku masih bisa bicara sopan. Jangan tidak tahu terima kasih. Baiklah, tapi dengarkan baik-baik. Bukan kau yang batalkan pertunangan ini, tapi keluarga Kusuma. Tidak pantas untuk keluargaku. Cuma berdasarkan katamu, lihatlah bagaimana keadaan keluargamu. Yang satu kumpulkan barang bekas, satunya memulung sampah. Apa kau merasa berkuasa juga? Aku cuma mengingatkanmu. Kuharap malam ini kau tidak akan menyesal. Tenang saja. Aku, Rian, tidak pernah menyesali apapun. Rian, jangan buang waktu untuk mereka lagi. Pestanya sudah mau dimulai. Ayahku akan menyambut ketua secara langsung. Ayo cepat pergi dan bersiap. Ayo. Sekarang keluargaku semua sudah besar. Mereka tidak ingat lagi perasaan dulu. Sayang, sudah tidak apa. Ini semua salah kami. Kami tidak berguna. Tidak masalah. Ibu akan cari cara untuk carikanmu keluarga terbaik. Tidak masalah. Masalah ini tidak harus buru-buru. Benar. Hari ini keluarga kita bersatu. Kenapa kita tidak pergi ke wisma tamu untuk makan malam? Mari telepon semua saudara untuk merayakannya. Makan malam apa saja boleh. Pergi ke wisma tamu berapa banyak biayanya? Sayang, selama di luar sana kau sudah menderita. Uang ini jangan disia-siakan untuk kami. Ibu, kenapa kau bilang sia-siakan untukmu? Jangan khawatir, beberapa tahun ini aku menghasilkan banyak uang di luar sana. Cuma makanan itu gak masalah. Baiklah istriku, ini niat baik putri kita. Kita seharusnya senang. Benar, ayo. Baiklah. Ibu, ayah, aku angkat telepon dulu. Iya. Istriku, berapa sisa uang yang kau punya? Saat kita makan, kita akan bayar tagihannya ya. Kalau begitu, kita ambil saja tabungan pemakaman kita. Kita tidak bisa biarkan dia menderita saat dia kembali. Baiklah. Kalau begitu telepon semua kerabat kita. Katakan kalau kesulitan keluarga kita sudah selesai. Baiklah. Halo. Adik, ini kakak ipar kedua. Apa? Putri Malangmu itu sudah ditemukan? Kayla, dia sangat berbakti. Dia bilang hari ini di wisma tamu dia akan mengadakan jamuan makan malam. Ayah anak itu bilang untuk menelpon semua kerabat dan teman datang merayakan makan malam di wisma tamu dan dia mengundang kami. Apa kau tahu harga makanan di sana per mejanya?
Adik, kau salah paham. Keila, dia sudah mapan sekarang. Baiklah. Kami akan ke sana nanti. Sekumpulan keluarga miskin masih bersandiwara mengadakan makan malam di wisma tamu. Mereka mau datang. Datang. Putri Malangnya sudah ketemu. Dan dia bisa-bisanya mengundang kita makan malam. Lalu, apa kita harus datang? Datang? Kenapa tidak? Bukannya Yeni bilang putrinya sangat mengagumkan. Malam ini, biarkan putri kita membawa pacar mereka juga. Biarkan keluarga miskin itu melihat apa artinya keluarga yang mampu. Menantu kita seorang pekerja menengah di grup Surya. Putri Malangnya itu bahkan tidak punya pacar. Lihat, kakak kedua dan kakak ipar mengendarai motor untuk makan di tempat ini. Apa kau tidak malu? Mereka bahkan tidak berani naik taksi. Tapi mereka mengundang kita ke wisma tamu makan malam. Mereka tidak akan minta kita bayar tagihannya kan? Adik, kakak ipar, ini Keila yang mengundang kalian semua makan malam. Dia kerja di kota dan menghasilkan banyak uang. Dia sekarang kaya. Kaya? Kaya apa? Aku dengar-dengar kalau dia cuma pekerja migran. Kalau kau tanya aku, sebaiknya kau cepat nikahkan dia. Oh iya, lihat-lihat, dengan keluarga sepertimu, aku bertaruh dia sama sekali tidak bisa punya pacar. Lihatlah, mobil apa itu? Apa kau mengenalnya? Yang itu, namanya Mercedes. Mercedes? Mobil Mercedes yang dikendarai bos besar. Liam, biarkan paman kedua dan bibi lihat. Apa itu mobil mewah? Ini model terbaru Mercedes. Tidak mahal, cuma beberapa ratus juta. Kau sedang apa? Mereka belum pernah lihat uang sebanyak itu seumur hidup. Kau akan menakuti mereka. Jadi begitulah, paman kedua, bibi kedua mau masuk duduk sebentar. Liam, kalau mobilnya kotor kita harus cuci lagi. Tidak usah. Di mobil ini kami tidak akan duduk nyaman. Benar-benar, gimana kalau kita merusaknya? Kita tidak mampu bayar. Sebuah Mercedes sampai menakutimu begini. Kalau kau lihat mobil dari ketua grup Surya, Bentley, apa kakimu tidak akan gemetaran? Liam, kenapa kau memberitahu mereka? Mereka tidak paham. Keluarga mereka ini tidak ditakdirkan naik mobil Mercedes. Mereka berdua memang tidak perlu naik Mercedes, karena mereka akan segera naik Bentley. Astaga, ini Bentley model terbaru. Ini model edisi terbatas. Muncul di tempat kecil seperti Lintang ini. Aku tidak mimpi kan? Ini sebuah Bentley. Di Lintang pasti ada orang kaya beneran. Astaga, ini pertama kali aku melihatnya. Mobil macam ini tidak bisa dibeli meskipun punya uang. Status pemiliknya sangat tidak biasa. Kau ini... Halo Nona, biar ku perkenalkan diriku. Aku dari grup Surya. Pergi. Ayah, ibu, kalian tidak apa? Kami baik-baik saja. Siapa orang-orang ini? Kakak ipar, ini Keila. Benar, dia ini putriku, dia Keila. Ayah, aku ingat, ini Keila, bukannya cuma pekerja migran. Kok bisa ada di dalam Bentley? Mungkin itu sewaan. Aku tidak berniat menilai, tapi keluargamu benar-benar tahu cara bersandiwara. Makan di wisma tamu, dan sekarang muncul dalam Bentley. Aku dengar juga, mobil itu dari tempat rental seharga beberapa juta per jam. Kalian jangan datang untuk pinjam uang kalau tidak bisa bayar ongkos. Mobil itu bukan sewaan, itu milikku. Mobil ini milikmu? Apa kau tahu berapa harga mobil ini? Bahkan di grup Surya, cuma ketua yang punya begini. Wanita menyedihkan, pura-pura jadi orang kaya di depanku. Kalau aku orang lain, mereka mungkin tertipu. Tapi sayangnya, aku pekerja menengah di grup Surya dari Departemen Administrasi, Direktur. Deputi Direktur? Tingkatannya tidak tinggi, tapi egonya sangat besar.
Aku takut kau belum tahu. Malam ini, ketua kami juga adakan pesta di tempat ini. Ketika waktunya tiba, selama aku disukai ketua, aku bisa menghapus deputi di depan jabatanku. Apa bisa gadis desa sepertimu mengerti? Baiklah, Paman Bibi. Jangan habiskan waktu dengan keluarga miskin ini. Akan aku bawa kalian ke acara itu untuk bertemu orang penting. Ayah, Hah. Keila, maafkan aku. Ini semua karena aku. Kau jadi kehilangan muka. Kenapa bicara begitu? Jangan khawatir. Yang akan kehilangan muka malam ini pastinya bukan kita. Ayo, baiklah. Ayo. Pesta ini dilimpahkan ke keluarga kita. Jangan sampai ada kesalahan. Kalau tidak, kau tahu konsekuensinya. Bulina, tenang saja. Putriku sudah di tempat mengawasi situasi. Aku berangkat sekarang untuk memastikan tidak ada yang salah. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Masuk. Halo Bulina. Ini sekretaris utama di grup Surya. Oh, di grup Surya dia cuma di bawah 1 orang. Tapi di atas 10.000. Aku bisa mencapai posisi ini itu tepatnya karena Bulina. Astaga, kami bertemu seorang dermawan. Oh, halo Bulina. Halo Bulina. Liam, alasan aku mengirimmu ke sini untuk kasih tanggung jawab lebih. Selama kau bisa mendapat hati ketua, mungkin saja posisi sebagai direktur administrasi akan jadi milikmu. Bulina, tenang saja. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Maya, jamuan grup Surya ini benar-benar acara besar. Saat pimpinan tiba nanti, kumohon perkenalkan keluarga Kusuma kami kepadanya. Bibi, apa yang Bibi katakan begitu? Ayahku sudah membujuk untuk investasi 1 miliar pada kalian. Memperkenalkan kalian, itu cuma hal kecil. 1 miliar? Ya ampun, oh Maya, kau benar-benar berikan aku kejutan besar. Bibi, harus berterima kasih padamu. Bibi, lihat yang Bibi katakan. Dengan hubunganku dan Rian, Bibi tidak perlu sungkan. Katakan Maya, kenapa pimpinan grup Surya tiba-tiba muncul di tempat kecil seperti Lintang? Aku dengar kamu halaman pimpinan di Kabupaten Lintang. Selain itu dia memiliki tunangan yang juga dari Lintang. Makanya diinvestasi di sini. Aku penasaran siapa tuan muda beruntung itu bisa menikahi pimpinan kita. Nenek moyangnya pasti bangga. Ibu, Kak, keluarga itu muncul lagi. Rian, bukannya kau sudah menjelaskan pada mereka? Kenapa mereka masih mengikuti kita tanpa malu? Sial, mereka berani buntuti kita. Aku sudah tahu, orang tidak berpendidikan seperti mereka memang tidak akan menyerah. Bibi, kau jangan marah. Jamuan hari ini diadakan oleh grup Surya. Ayahku menyuruhku untuk mengurus penerimaan tamu. Kalau keluarga itu berani membuat keributan, aku panggil orang untuk kasih pelajaran, lalu mengusir mereka. Ayah, Ibu, jamuan malam ini khusus dipersiapkan untuk kalian. Aku berniat umumkan identitas kalian pada semua. Apa kalian siap? Keila, apa kau yakin? Benarkah ini semua disiapkan untuk kami? Keila, berapa banyak biaya semua ini? Ayah, uang tidak penting. Yang penting itu ayah ibu bahagia. Sudahlah, ayah. Jangan banyak bicara. Ini cara putri kita menunjukkan rasa sayangnya. Keila, jangan biarkan ini terjadi lagi. Baik, tidak akan lagi. Keila Cendana, siapa yang izinkan kau masuk? Hari ini tempat ini merupakan jamuan yang diadakan oleh keluarga Surya kami. Sementara pemimpin kami belum masuk. Lebih baik kau cepat bawa orang tua sampahmu dan pergi dari sini. Maya, apa kualifikasimu untuk bicara di depanku? Aku adalah Putri Rudi. Jamuan malam ini diadakan oleh grup Surya kami. Kalau aku tidak punya hak bicara, lalu siapa? Apa kau? Atau kedua orang tuamu yang tidak berguna itu? Tutup mulutmu sekarang. Kau marah, pukul aku kalau berani. Kau berani. Kau yang sudah memintanya.
Baik. Kau? Maya, kau tidak apa-apa? Oh Keila, kau jangan gegabah. Ibu, ayah, kalian semua dengar sendiri. Dialah yang meminta aku memukulnya barusan. Selama hidupku, ini pertama kalinya mendengar permintaan konyol. Keila, kau berani memukul Maya? Kau tuli, tidak dengar dia yang meminta aku memukulnya. Kau tahu status Maya? Kau berani menyentuhnya? Bukannya dia cuma putri Rudy. Biarpun dia, bahkan kalau ayahnya datang, aku akan memukulnya juga. Nama General Manager Rudy tidak pantas disebut oleh orang sepertimu. Kau harus bersyukur dia tidak ada di sini hari ini. Kalau dia ada, kau tidak akan bisa pergi. Halo? Iya, baik. Pimpinan sudah tiba di aula. Naik tangga. Kau berlutut sekarang juga dan bersujud minta maaf kepada Maya. Dan kalian berdua yang tua itu ikut berlutut juga. Kau pikir dirimu siapa? Dan dia itu apa? Tidak ada di antara kalian yang pantas buat orang tuaku berlutut. Dasar kurang ajar, berani bicara seperti itu pada kakek iparku. Berdandan dengan rapi, masuk dengan tipu daya. Bukannya cuma untuk menarik perhatian saudaraku. Mimpi saja kau. Sudah cukup ributnya. Aku beritahu yang sebenarnya. Kalau bukan karena putraku punya pertunangan masa kecil itu dengan putrimu yang sial itu, keluarga Kusuma kami bertahun-tahun ini tidak akan kehilangan muka di kalangan atas. Kami tidak mengejarmu untuk menyelesaikan permasalahan. Itu sudah lebih dari cukup murah hati. Dan kalian masih berani mengikuti kami ke sini. Tidak tahu diri. Kalian mau pergi? Itu terlalu mudah untuk mereka. Bukannya kalian baru bertemu lagi. Hari ini kupastikan beri kalian perayaan yang layak. Penjaga, patahkan kaki perempuan ini dan juga kaki kedua orang tua itu. Aku mau seluruh keluarga mereka mulai hari ini menghabiskan hidup di kursi roda. Aku mau seluruh keluarga mereka mengerti harga diri memprovokasi aku. Jangan. Nak Maya, bukan Nyonya Muda Maya. Aku akan membuat Keila minta maaf sekarang juga. Kami akan minta maaf sekarang. Iya, kami minta maaf. Nak, dengarkan nasihat ibumu. Kita tak sanggup provokasi mereka. Kalian tahu salah. Sekarang kalian mau minta maaf. Sudah terlambat. Kalian lihat ini acara apa? Kalian punya muka untuk masuk. Kalian memang tidak punya malu. Kenapa kami harus kasih kalian muka? Nyonya Sarah, ternyata kau sangat berani. Apa maksudmu? Ibu, ayah, aku sudah bilang tadi. Jamuan ini diadakan untuk merayakan reuni keluarga kita. Jadi kalian tuan rumah sebenarnya. Sedangkan kalian, yang harus minta maaf itu kalian. Yang harusnya pergi juga kalian. Bukan cuma itu, yang akan ketakutan sampai memohon ampun dan lari ketakutan juga kalian. Keila, orang tuamu punya anak sepertimu. Sungguh menyedihkan. Aku penasaran. Nanti ketika mereka melihat putri yang mereka cari dengan dua kaki yang patah, berlutut dan mohon ampun, apa reaksi mereka? Tangkap mereka. General Manager Rudy dari cabang grup Surya Kabupaten Lintang sudah tiba. Keila, tahu siapa yang berdiri di depan pintu? Orang di pintu itu merupakan General Manager cabang grup Surya Rudy. Dan yang di belakangnya merupakan pimpinan grup Surya. Apa yang kau lakukan hari ini tiba-tiba menerjang kami. Paling parah cuma membuat kakimu patah dan kau diusir. Tapi kalau kau menyinggung orang di pintu itu, maka hari ini kau akan mati tanpa makam. Rian, orang seperti mereka yang belum pernah melihat dunia, mana mungkin tahu status ayahku di Kabupaten Lintang. Dan gimana mungkin mereka tahu kekuatan yang dimiliki grup Surya. Dipijak sampai mati oleh orang besar dari grup Surya. Sudah merupakan kehormatan bagi leluhur mereka. Keila, waktumu untuk mati sudah tiba. Ini bukan waktuku untuk mati. Ini kalian yang akan mendapat masalah besar. Sudah mau mati masih banyak bicara. Apa kau tahu, orang yang datang itu ayahku, Rudy. Kau tidak mungkin berharap ayahku akan membela kalian, kan? Kau kebanyakan nonton drama. Lupakan saja. Keila, tidak ada yang perlu dibicarakan lagi dengan orang sepertimu. Dan kalian berdua yang sudah tua, kenapa tidak hentikan putrimu yang bodoh itu? Apa kalian berdua benar-benar ingin mati bersama di sini? Rian, Ibu. Rian.
Kayla cuma terbawa emosi. Tolong katakan beberapa kata baik untuk kami. Bibi mohon padamu. Bibi mohon. Rian itu nama yang pantas kau panggil? Rian, kau jangan keterlaluan. Keterlaluan? Aku bisa lebih parah lagi. Rian, kau baik-baik saja? Kau berani Kalau memukulku? kupukul kenapa? Berani menyentuh orang tuaku. Kau pantas dipukul. Awalnya aku cuma mau perkenalkan identitas orang tuaku di jamuan ini. Aku tidak ingin berurusan dengan keluarga Kusuma. Tapi kau, Rian, mengandalkan statusmu sebagai orang terkaya di Lintang dan menyakiti orang tuaku tanpa ampun. Baik, aku umumkan. Mulai hari ini, tidak ada lagi keluarga Kusuma di Lintang. Kau benar-benar menantang langit. Gadis miskin sepertimu mau melawan takdir. Orang-orang, patahkan kakinya. Aku mau lihat gimana dia menentang langit. Kaki siapa yang mau kalian patahkan? Liam, apa kau pernah melihat pimpinanmu? Bibi, ada hal yang Bibi tidak tahu. Pimpinan nama kami baru saja mengundurkan diri. Sangat sedikit orang di seluruh grup yang pernah melihat pimpinan baru Siska itu. Bisa menghadiri jamuan ini hari ini sudah seperti mendapat restu leluhur. Liam, kalau kau belum pernah melihat pimpinanmu, apa kau bisa mengenalinya? Setauku, pimpinan baru kami selalu memakai liontin giok setengah bulan. Nanti, siapapun yang memakai liontin itu dialah pimpinan kami. Begitu sederhana, iya kan? Liontin setengah bulan? Ibu sudah menyiapkan hadiah ulang tahun untukmu. Satu untukmu. Apa Kayla itu pimpinan? Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Liam, kalau kau jadi departemen administrasi itu atau supervisor, status dan kedudukanmu pasti akan lebih tinggi daripada Rudy itu, bukan? Rudy bisa berjalan seolah tempat ini miliknya. Memangnya dia itu siapa? Apa pantasnya dibandingkan denganmu datang ke Kabupaten Lintang kami? Setauku, keluarga Kusuma, Tuan Muda Kusuma, Rian, merupakan tunangan pimpinan kami. Oh, pimpinan kami investasi 10 triliun ke keluarga Kusuma kali ini untuk menjadikan keluarga Kusuma keluarga nomor 1 di Kabupaten Ling. 10 triliun? Kau tidak bercanda kan? Apa aku perlu berbohong kepadamu? Jadi, selain pimpinan, tokoh utama malam ini juga termasuk keluarga Kusuma. Semuanya tetap waspada, baik melihat pimpinan nanti maupun Tuan Rian. Kalian harus bersikap hormat, mengerti? Mengerti. Kaki siapa yang mau kalian patahkan? Ayah, jangan marah. Semua ini salahku. Aku tanpa sengaja biarkan keluarga pemungut sampah dan pencari barang bekas masuk. Pemungut sampah dan pencari barang bekas? Memangnya bukan begitu? Naga lahirkan naga, Phoenix lahirkan Phoenix. Anak tikus pasti bisa menggali lubang. Putri seorang pemungut sampah tentu saja jadi pencari barang bekas juga. Iya. Pak Rudi, aku akan segera mencari beberapa botol kosong dan sisa makanan untuk mengusir mereka. Ayah, jangan khawatir. Aku akan panggil orang untuk usir mereka. Aku pasti tidak akan menunda urusan penting grup Surya. Ayah! Pak Rudi, Anda... General Manager Cabang Grup Surya Rudi mengaturkan hormat pada pimpinan dan pada kedua tetua. Apa? Pimpinan? Pak Rudi, apa ini jamuan yang kau siapkan untukku? Pimpinan, aku minta maaf. Akan kutangani segera. Sekarang juga. Nah, Pak Rudi barusan memanggilmu apa? Benar, kami tidak salah dengar, bukan? Para tetua, ini tidak bisa diterima. Cukup panggil aku Rudi saja. Kayla, jangan-jangan kau benar-benar... Benar. Aku adalah pimpinan grup Surya. Itu benar. Putriku benar-benar sudah sukses. Putriku ternyata pimpinan. Pak Rudi, apa mungkin wanita ini benar-benar pimpinan grup Surya? Bagaimana mungkin? Ayah, gimana mungkin? Apa kau tidak salah? Nama pimpinan dari grup kami adalah Siska. Gadis kampung yang belum pernah melihat dunia. Mana mungkin ada hubungan dengannya? Tutup mulutmu. Sebagai General Manager Cabang Grup Surya, apa mungkin aku salah mengenali orang? Selain itu, hari ini merupakan zaman Grup Surya. Ini bukan tempat orang seperti kalian bertanya. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Gimana mungkin dia adalah pimpinan? Ayah, bukannya ayah bilang grup sudah investasi 10 triliun pada keluarga Kusuma. Kalau dia benar-benar pimpinan, gimana mungkin Ren batalkan pertunangan dengannya? Kenapa? Menjaga, seret dia keluar. Ayah pasti bohong padaku.
Pimpinan. Kalian keluarga Zulfan di Kabupaten Lintang benar-benar sangat luar biasa. Ya Tuhan, siapa sangka Haris Cendana yang diremehkan semua orang ternyata memiliki putri yang luar biasa. Itu bukan sekedar putri yang ditemukan, itu seperti menemukan harta. Kalau aku tidak salah ingat, keluarga Haris dan Kusuma masih punya kontrak pernikahan. Oh ya ampun, dengan kata lain, tunangan putraku, pimpinan grup Surya. Jadi investasi 1 triliun serahkan oleh Keila kepada keluarga Kusuma. Kami kaya raya, kaya raya. Pantas saja grup Surya kasih keluarga kami 1 triliun. Ternyata pimpinan grup Surya itu adalah iparku. Keila, jadi apa benar kau pimpinan grup Surya? Apa aku pimpinan grup Surya atau bukan? Apa hubungannya denganmu? Apa hubungannya dengan keluarga Kusuma? Bagaimana bisa tidak penting? Aduh Keila, kau tunanganku, itu berarti kau istriku. Dan kau juga pimpinan grup Surya. Setelah kita menikah, bukannya yang menjadi milikmu akan jadi milikku. Rian, kulitmu itu ternyata jauh lebih tebal dari yang kubayangkan. Keila, aku ini tunanganmu. Pertunangan ini sudah ditetapkan bahkan sebelum kita lahir. Pertunangan? Apa kau sudah lupa apa yang terjadi siang ini di rumah keluarga Kusuma? Bukannya kau bilang, aku bahkan tidak pantas untuk menyemir sepatumu dan memutuskan hubungan. Oh benar. Bukannya kau bilang bahwa seumur hidup ini aku tidak akan buatmu menyesal. Apa? Sekarang setelah kau tahu identitasku, kau ingat bahwa aku tunanganmu. Kau benar-benar kau tidak tahu malu. Keila, biar aku jelaskan dulu. Rian, dengarkan aku. Bukan kau yang putuskan tunangan, tapi kau tidak pantas untukku. Keluarga Kusuma kalianlah tidak pantas dengan kami. Tidak. Keila, aku tahu aku salah. Aku sungguh tahu aku salah. Aku minta maaf. Bolehkan aku minta maaf? Maafkan aku. Keila, tolong berbesar hati dan maafkan aku. Lupakan yang terjadi siang ini. Mari kita mulai dari awal. Mulai dari awal? Lupakan. Kau pikir punya kualifikasi apa? Dan gimana bisa kau berpikir aku akan mau dengan pria sepertimu? Aku beritahu, baik aku maupun grup Surya, kami sama sekali tidak ada hubungan dengan keluarga Kusuma. Buang jauh-jauh delusimu. Bawa keluargamu dan pergi dari sini. Keila, berikan aku kesempatan. Biar aku kerja seperti budak pun aku rela. Bekerja seperti budak? Kau tidak pantas. Berani sekali kau. Liam, apa maksudmu? Beraninya kau tidak sopan pada pimpinan. Rudy, apa kau buta? Cuy, lihat dia baik-baik. Apa dia terlihat seperti pimpinan grup Surya? Supervisor, apa maksudmu wanita ini sama sekali bukan pimpinan grup Surya? Lihat penampilannya yang seperti orang miskin. Mana ada mirip pimpinan? Dia bahkan tidak pantas menjadi petugas kebersihan di grup Surya. Liam, dengar baik-baik. Aku mau tahu, gading apa yang bisa keluar dari mulutmu itu? Kalian semua telah dibodohi oleh Rudy ini. Atau mungkin termasuk Rudy yang bertindak gegabah ini. Semua orang telah dikelabui oleh gadis ini. Betul. Aku tahu keadaan keluarga mereka lebih baik daripada siapapun. Dia merupakan putri kedua orang tua itu. Berpura-pura jadi orang kaya di sini. Keila, aku tahu kau baru kembali dan kau mau buat bangga dan berbakti pada mereka. Tapi, apa perlu melakukan hal seperti ini dan buat kebohongan begini? Benar sekali. Meski semua orang percaya dengan ucapanmu sekarang, sesuatu yang tidak benar tidak akan pernah menjadi nyata. Kalian percaya begitu saja kata-katanya. Apa kalian tidak punya kepercayaan sama sekali pada sepupumu? Percaya padamu? Keluargamu mencari barang bekas untuk hidup. Dalam hidup ini kalian tetap hidup sederhana. Tidak seperti kekasihku. Sebentar lagi dia akan dihargai oleh pimpinan. Dipromosikan jadi direktur. Itu tidak akan pernah terjadi. Dia tidak punya keberuntungan itu dan kau punya. Gorong-gorong sepertimu. Aku takut kau bahkan tidak punya kesempatan untuk masuk grup Surya sebagai petugas kebersihan. Apa yang kau pamerkan? Apa yang kau lakukan? Berani menyentuh pacarku, kau cari mati ya? Pengawal, cepat tangkap dan usir dia. Tuan Liam, calon menantu bibiku. Seorang asisten direktur biasa, tapi dia begitu sombong. Bahkan mau menangkapku. Aku benar-benar meremehkanmu. Lalu kenapa? Bahkan kalau kau tidak suka padaku, apa yang bisa kau lakukan? Memukulku atau memecatku? Tidak suka padamu? Tidak juga, aku cuma merasa jijik. Grup Surya kami punya seseorang sepertimu. Lina, di kantor pusat ada seseorang bernama Liam kan? Pecat dia. Kau memecatku? Kau pikir kau sehebat itu? Kalau begitu batalkan juga investasi 1 triliun. Itu diatur secara pribadi oleh pimpinan kami. Oh, kalau kau tidak bilang aku hampir lupa. Batalkan investasi untuk keluarga Kusuma. Baik. Akan segera aku urus. Liam, gimana kau tiba-tiba menyinggung pimpinan? Tidak, aku harus ke lokasi dan melihatnya. Ayo.
Liam, apa kau punya permintaan lain? Karena kita masih bisa dianggap sebagai keluarga jauh. Aku bisa memenuhinya. Kalau begitu aku harus berterima kasih atas perhatianmu. Ayolah. Dikasih hati minta jantung. Demi orang tuamu yang malang, aku kasih kau satu kesempatan berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, kau tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Baiklah. Aku beri kau satu peringatan. Kau berani menyentuhku sebelum semuanya jelas. Apa kau bisa menanggung akibatnya? Akibat? Akibat apa memangnya? Tepat sekali. Belum lagi cuma menangkapmu. Bahkan kalau kami mematahkan kakimu atau mengambil nyawamu, apa akibatnya? Bujuk putrimu yang berharga itu. Apa benar kau mau dia mencari mati di sini? Paman kedua, bibi kedua, Liam kami sudah kasih kalian dua orang tua ini banyak muka. Kalian jangan cari mati di sini. Kalau kalian masih tidak mundur saat tunangan dan pada saat pimpinan kami tiba, aku mau lihat bagaimana kalian mengakhiri. Dengan aku pimpinan asli di sini, yang tidak bisa mengakhiri ini, mungkin justru kalian. Kayla, membohongi orang lain itu satu hal, tapi bagaimana bisa kau bohongi dirimu sendiri? Baiklah, aku tanya padamu. Pimpinan kami selalu membawa liontin giok setengah bulan. Itu simbol status tertingginya. Aku tanya padamu, apa kau memilikinya? Kau tidak tahu apa-apa selain cuma bergaya. Apa ini yang kau maksud? Liontin giok setengah bulan, liontin giok setengah bulan milik pimpinan. Jangan-jangan kau benar-benar pimpinan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Aku tidak percaya. Kayla, apa kau benar-benar pimpinan? Pimpinan. Dia benar-benar pimpinan. Dan dia benar-benar putri dari Haris. Aku ternyata sudah menyinggung pimpinan. Pimpinan, maafkan aku tadi terburu-buru. Tolong ampuni aku kali ini. Kasih kau kesempatan. Kau tidak pantas. Sepupu kami tadi cuma... Apa yang kau bilang? Siapa sepupumu? Kayla, kita ini keluarga. Siapa yang keluarga kalian? Dengarkan aku. Wajahmu itu memang tebal sekali. Cukup. Kayla, Yeni, kalian berdua boleh hentikan sandiwara ini. Berani tidak biarkan aku melihatnya dari dekat? Baiklah, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Sekarang aku ingat, ini bukanlah tanda milik pimpinan. Ini dibeli oleh Yeni 20 tahun lalu di kios pinggir jalan barang murahan. Jangan! Saudara ipar, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Lepaskan! Hah, kalian berdua, jangan pakai barang murahan begini untuk menipu orang di sini. Pimpinan grup Surya yang terhormat mana mungkin memakai barang murahan seperti ini sebagai tanda. Paman, maksudmu ini bukan tanda pimpinan sama sekali, tapi barang palsu yang mereka beli 20 tahun lalu? Benar. Aku ingat dengan sangat jelas. Waktu itu, Haris bahkan meminjam uang dariku untuk beli barang murahan ini. Tepat sekali. Aku sudah tahu dengan keluarga miskin seperti ini. Mana mungkin mereka punya nasib kaya. Keluargamu masih mau menikah masuk keluarga Kusuma. Mimpi di siang bolong. Lihat dulu dirimu seperti apa. Kayla, dengan keadaanmu begini, kau masih pura-pura jadi pimpinan. Hentikan sandiwaramu. Baik. Jadi kau mau menipuku ya? Kenapa kalian masih berdiri saja? Tangkap dia, patahkan kakinya lalu usir. Kurang ajar. Sekretaris Lina, kenapa kemari? Kalau ada apa-apa tinggal perintahkan aku saja. Perintahkan kau. Apa kau tahu apa yang sudah kau lakukan? Sekretaris Lina, apa yang sudah Diam kulakukan? kau. Pimpinan, maafkan aku datang terlambat. Sekretaris Lina, bagaimana mungkin dia pimpinan? Kami baru saja pastikan bahwa tanda yang dipegang itu palsu. Identitas pimpinan bukan untuk kalian pertanyakan. Dia benar-benar pimpinan. Ini tidak mungkin. Baiklah, Kayla. Tidak. Astaga, pimpinan. Ini aku buta karena meremehkan orang dan gagal mengenalimu. Semua ini salahku. Aku tanpa sengaja menjatuhkan dan memecahkan liontin giokmu. Aku akan bayar, jangan khawatir. Aku pasti akan menggantinya. Kayla, pamanmu tidak melakukan dengan sengaja. Kami pasti akan meminta maaf dan kasih hadiah. Iya, meminta maaf dan kasih hadiah. Benar. Oh, begitu rupanya. Paman tidak lakukan dengan sengaja. Sepertinya aku salah paham padamu kan? Benar. Bahkan seperti Liam tetap berada di grup Surya, hanya sebagai direktur, memang sedikit menyanyiakan potensinya. Benar-benar, Liam itu sangat mampu. Hargai dia, kau tidak akan rugi. Kayla, kalau menurutku, lebih baik memakai keluarga sendiri daripada orang lain. Dan juga sejujurnya, Liam ini memang berbakat. Menjadikannya direktur saja, itu merendahkan kemampuannya. Betul sekali, karena grup Surya kami tidak akan sudi memakai orang seperti dia. Pecat dia, dan batalkan juga investasi ke keluarga Kusuma. Baik. Ibu. Halo, Wawan. Halo, aku dengar putrimu sudah ditemukan. Apa sudah tes DNA? Jangan sembarang bawa orang pulang, lalu bilang itu keponakanku. Kayla, dia benar-benar putriku.
Dan sekarang dia juga sudah mampu. Dia betul. Baik. Jangan kira aku tidak tahu. Kemampuan apa sih yang dipunya gadis miskin? Kalau dia sudah pulang, besok sama-sama datang untuk hadiri pesta ulang tahun orang tua. Aku beritahu kau. Besok kita akan makan abalon dan lobster. Aku yakin gadis miskin ini tidak pernah makan enak selama hidupnya. Baiklah. Kalau begitu aku putuskan ya. Kayla, pamanmu memang ucapannya tidak enak didengar. Tolong jangan diambil hati. Besok ulang tahun kakekmu yang ke-70. Jadi kami... Bu, aku tidak apa. Besok ulang tahun ke-70 kakek. Ayo kita pergi bersama. Ayah, keluarga bibi itu miskin sekali. Kenapa biarkan mereka datang ke ulang tahun ke-70 kakek? Melihat mereka saja aku jijik. Kau kira ayah mau? Itu kemauan kakekmu yang ingin melihat cucu perempuannya yang hilang. Dia itu cuma gadis liar dari desa. Tidak pantas jadi keluarga kita. Sudahlah. Sudah. Ibu, ayah, Iya. hari ini ulang tahun kakek yang ke-70. Kita sebagai keluarga harus dandan sedikit lebih rapi. Ayo pilih beberapa pakaian di toko baju ini. Baiklah. Aduh, ini terlalu mahal. Ibu, seluruh mall ini milikku. Anggap saja ini untuk mendukung bisnisku. Istriku, ini bakti anak kita. Ikuti saja ucapannya. Oh, baiklah. Kalau begitu, tolong antar kami lihat-lihat. Baiklah. Nona. Halo, selamat datang. Halo. Pakaian-pakaian ini, tolong ambilkan ukuran ibuku dan bantu mencobanya. Oh, ternyata Bibi ya. Bibi masih berani datang ke toko dan coba baju. Apa mampu beli? Cepat pergi. Jangan menggangguku di toko. Begini sikapmu melayani pembeli. Apa kau tidak tahu moto grup Surya? Melayani yang utama. Kau ini berani bicara tentang sikap melayani. Memang kau pikir kau siapa? Seluruh mall ini adalah milikku. Kau pikir aku tidak mampu membelinya? Berhentilah berpura-pura. Aku tahu latar belakangmu. Pergi dari sini sekarang juga. Kalau tidak, aku panggil security. Kayla, sudah. Dia adalah anak pamanmu, Sari. Ini Kayla. Kakek merayakan ulang tahunnya hari ini. Dia khusus membawa kami ke sini untuk memilih baju. Jadi kau orang miskin itu membawa orang tuamu untuk mencoba baju di mall? Aku rasa kau lebih baik pergi ke toko pinggir jalan dan belikan beberapa baju untuk orang tuamu. Apa kau bawa uang? Tidak bawa uang? Aku bisa kasih kau beberapa. Cepat ambil uang ini. Bawa orang tuamu lalu pergi ke toko pinggiran untuk beli beberapa baju. Kenapa? Terlalu sedikit. Gimana kalau berlutut dan memohon padaku? Mungkin aku bisa kasih kau lebih. Sari, apa yang kau lakukan? Apa kau tidak mau bekerja? Ada apa ini? Maaf Bu, mereka membuat masalah. Buat masalah? Apa kau tahu ini di mana? Mall ini di bawah kekuasaan grup Surya. Kami datang ke sini mau pilih beberapa baju. Memilih baju dan mau mencobanya. Baju yang kalian coba, gimana kalian belinya? Berhentilah membuat masalah. Ternyata begitu. Nona muda, sepertinya butuh peringatan. Jangan bawa orang tuamu dan mempermalukan dirimu. Barang yang tidak bisa kau beli, kau jangan pernah mencobanya. Kalau sampai kau merusaknya, kau tidak sanggup bayar ganti rugi. Sekarang, apa aku bisa mencobanya? Ini grup anggota tertinggi grup Surya. Tentu saja bisa. Sari, gimana bisa kau perlakukan tamu begitu? Ini adalah tamu kehormatan di mall kita. Kau ini sudah buta ya? Bu, jangan mau ditipu mereka. Orang tua dia itu, mereka adalah paman dan bibiku. Dan wanita ini anaknya. Cuma seorang pekerja migran yang bekerja di lokasi konstruksi. Kondisi keuangan keluarganya, apa aku tidak tahu? Seolah-olah mereka pantas punya kartu anggota grup Surya. Identifikasi gagal. Ternyata kartu ini kau beli di online kan? Anak dan ibu sama saja. Kau pakai kartu ini untuk menipuku. Cepat pergi dari sini sekarang juga. Pergi sekarang. Kayla, sebenarnya ada apa ini? Ibu, tenang saja. Mungkin mesin mereka tidak terlalu canggih untuk mengenali kartunya. Pak, kartu keanggotaan tertinggi milik grup Surya terdeteksi. Apa? Itu cuma dimiliki oleh VIP tingkat tertinggi di grup kami. Toko besar mana yang datang? Sudah. Bawa aku ke sana. Lewat sini. Levelnya tidak cukup tinggi. Mungkin saja kartu ini memang benar kartu keanggotaan tertinggi VIP milik grup Surya. Kau punya pengalaman luas. Kau benar. Kartu ini keanggotaan tertinggi di Surya. Aku cuma asal bicara. Dan kau anggap itu serius? Nona muda,
Aku beritahu ya, setiap pemilik kartu VIP tertinggi itu cuma bos besar yang tercantum di majalah. Atau mungkin kau ini juga bos besar tersebut. Pantas saja kau jadi manajer, kau masih butuh banyak pengalaman. Bibi, keluargamu kehilangan anak sudah 20 tahun lebih. Apa sekarang dia seperti burung phoenix di atas? Mungkin dia sekarang bos besar di daftar majalah. Dan keluarga kita perlu bergantung padamu. Sorry, Kayla, kami memang benar menjadi orang besar sekarang. Sudah cukup wanita tua. Orang seperti kalian ini butuh peringatan. Orang seperti dia datang ke grup Surya jadi pembersih sudah cukup bagus. Sekarang cepat pergi dari sini. Lancang sekali. Datang ke grup Surya jadi pembersih sudah cukup bagus. Sekarang cepat pergi dari sini. Lancang sekali. Halo Pak, mereka kelompok orang miskin ini datang ke toko kami dan buat masalah. Mereka benar-benar tidak tahu malu. Betul sekali. Orang seperti mereka, kenapa kita harus melayaninya? Pak, aku rasa mal ini harus ditambah aturan lain. Orang miskin dan anjing dilarang masuk ke dalam. Aku rasa kaulah orang yang tidak tahu malu. Pergi sana. Tapi, kenapa Pak? Nona Kayla, ini kartu keanggotaan tertinggi VIP milikmu. Pindah saja ke area perbelanjaan khusus. Akan aku atur pelayan toko terbaik. Ini kartu anggotanya. Itu sungguh asli. Ini benar-benar kartu keanggotaan tertinggi. Siapa dia sebenarnya? Aku tidak tahu. Aku tidak perlu area belanja khusus. Bolehkah sekarang kita mencoba bajunya? Tentu saja boleh. Akan aku atur. Aku akan persiapan sekarang. Mohon tunggu sebentar. Apa kualifikasi yang kau punya untuk melayani Nona Kayla? Lihatlah dulu dirimu. Aku saja. Tunggu sebentar. Ini silakan. Cobalah. Ayah, kenapa masih di sini? Ayah juga coba beberapa di sana. Ayolah. Iya. Nona Kayla, ini kartu namaku. Kalau ada apa-apa, aku bisa melayanimu. Oh iya, aku dengar kamu pergi merayakan ulang tahun. Aku sudah berinisiatif, siapkan hadiah kecil. Aku harap kau menerimanya. Handi Montai, anggur ini sudah disimpan 1 abad. Cuma 10 botol di dunia. Bisa disebut minuman nasional. Terima kasih ya. Sudah seharusnya ini sebagai permintaan maaf dari mall kami. Ibu, ayah, ayo pergi. Aneh. Aku telepon Sari, kenapa tidak nyambung? Dia lagi sibuk sekarang. Mungkin dia sedang tidak pegang ponsel. Sebentar lagi juga datang. Sari. Kakak Yeni, apa keluarga kami mengizinkan kau untuk datang? Bawa sembarangan orang untuk datang ke pesta kakek. Kau pikir ini acara pengemis? Adik ipar, ini adalah Kayla. Hari ini dia datang khusus untuk merayakan ulang tahun kakek. Merayakan ulang tahun? Dia cuma mau makan dan minum gratis. Bagus sekali kata-katanya. Adik ipar, bukan cuma makanan. Kalau mau gratisan, nanti saat ada sisa makanan, bungkus saja dan kasih mereka. Yaitu piring kosongnya. Kakek, hari ini ulang tahunmu yang ke-70 tahun. Aku khusus menyiapkan hadiah ini untukmu. Ini benar-benar barang impor murni. Yang legendaris Louis 8. Astaga, 1 botolnya 10 juta lebih. Barang ini kenapa begitu mahal? Aduh, kakek. Anggur ini secara khusus dimasak untuk keluarga kerajaan Inggris. Jumlah yang dijual di pasar setiap tahun cuma beberapa botol saja. Orang biasa tidak mampu beli. Mereka bahkan belum pernah dengar. Pacarku itu, dia kepala manajer di grup Surya. Anggur ini, dia bahkan pakai banyak koneksi dan berusaha sekali sebelum akhirnya mendapatkannya. Bisa dibilang anggur ini yang paling terkenal di grup Surya, Handi Montai yang legendaris itu. Tapi selain itu, ini botol Louis ke-8. Aku dengar bahkan ketua legendaris di grup Surya bahkan jarang meminumnya. Jadi, ini sungguh barang bagus. Iya. Jika pacarmu itu
sangat luar biasa. Kau harus berikan kakek cicit yang baik. Tidak seperti beberapa orang. Setelah beberapa tahun, pertama kali datang untuk merayakan ulang tahunku. Selalu saja datang dengan tangan kosong. Ayah, sekarang mempersulit masalah. Pacarnya Cika ini sangat muda dan sudah jadi kepala manajer grup Surya. Masa depannya tidak terbatas, tapi beberapa orang itu, aku takutnya tidak bisa dapat pacar. Kau suruh dia kasih hadiah ulang tahun. Hadiah macam apa yang dia siapkan? Jangan-jangan bawa barang rongsokan dari toko pinggir jalan. Kalau dikeluarkan, akan merusak suasana hatimu. Kakek, lihat cucumu yang hilang. Kau sekarang bisa lihat dia dan permintaanmu terpenuhi. Kalau menurutku, mereka semua harus pergi. Pergi. Kelasnya apa? Bahkan tidak layak duduk bersama kita. Apa yang layak tidak layak? Wawan, kenapa kalian begitu sarkas? Kau orang yang menelpon dan mengundang kami ke sini. Terus kenapa sekarang jadi begini? Kenapa? Kau yang tidak pernah belajar untuk menjawab. Seluruh keluargamu, pemungut sampah dan barang rongsokan, masih berani berlaga di depan kami. Benar. Kau pikir kami menelpon untuk mengundangmu ke sini? Coba lihatlah dirimu dulu. Orang lain cuma basa-basi dan kau langsung datang ke sini. Astaga. Bicara begini di depan pesta ulang tahun kakek, kenapa aku tidak melihat kalian bawa hadiah? Datang dengan tangan kosong, menunggu makanan gratis. Kau... Ayah, siapa bilang kami datang dengan tangan kosong? Aku menyiapkan handi mau tai untuk kakek. Handi mau tai? Kau tahu tidak kalau handi mau tai ini cuma dimiliki oleh grup Surya kami. Lagi pula, memangnya kau punya kartu galaksi untuk membeli ini? Dasar kau ini, dari mana kau dapat ini? Benar sekali. Ini khusus disiapkan oleh manajer umum Surya sebagai permintaan maaf dia padaku. Kau benar-benar omong kosong. Manajer umum dari grup Surya itu, dia adalah ketua dagang di kabupaten kami. Statusnya tentu jauh di luar bayanganmu. Kau bahkan tidak layak untuk bertemu dia, tapi masih berani sesumbar. Pak, ini ada tamu VIP yang harus kau layani sendiri. Kau, Sony dari departemen penjualan. Kau kesini untuk makan? Iya, kakek pacarku hari ini berulang tahun yang ke-70. Jadi aku kemari untuk merayakan. Di sana cuma ada satu meja untuk acara hari ini. Kelihatannya Sony dan Bu Kayla berkerabat. Waktu itu aku menyepelekannya. Sony, kinerjamu selalu sangat bagus. Posisi manajer departemen sudah tidak cocok untukmu. Kebetulan pusat perbelanjaan kekurangan wakil manajer umum. Jadi besok laporannya aku kirim ke perusahaan mempromosikanmu. Pak Martin, apa Bapak lagi bercanda? Aku akan bekerja keras di sepanjang hidupku untuk membalas kebaikanmu. Jangan bilang begitu. Kau muda dan menjanjikan untuk masa depan yang cerah. Mungkin ke depannya aku akan butuh bantuanmu. Oh iya, acara ulang tahun kakek yang ke-70 itu acara besar. Jadi, aku akan datang nanti sekalian bersulang untuknya. Kau harus perkenalkan aku dengan layak. Pak Martin, Bapak terlalu baik padaku. Ini sungguh kehormatan besar berkat melimpah. Aku akan kasih tahu dia juga. Ada berita luar biasa. Oke, pergilah. Cepat, siapkan beberapa hadiah. Nanti jangan sampai di depan Bu Kayla kita malu. Baik, Pak. Kayla, kau mungkin bawa anggur yang di pinggir jalan kan? Aku bilang keluarga kalian itu berpenampilan miskin. Siapa yang tidak tahu? Bahkan kalau kau beli sebotol cider apel dan bawa ke sini, tidak akan ada yang mempermasalahkan. Di ulang tahun ke-70, beraninya kau bawa anggur palsu? Ya nih, kau ini tidak sopan. Anggur ini sudah disimpan selama 1 abad. Hanya ada 10 botol dan harganya mahal. Beri ini untuk orang sepertimu yang tidak paham barang. Memang sedikit tidak pantas. Harganya sangat mahal. Beraninya kau bilang begitu. Kayla, apa otakmu itu isinya air? Kau pikir kami semua bisa ditipu olehmu begitu? Tidak pantas. Sesuatu seperti ini, bahkan kalau kau memohon aku tidak akan biarkan kau menyentuhnya. Tempat yang sangat mahal begini,
jadi menurun levelnya karena anggur palsu yang kau bawa. Astaga. Hari ini ulang tahun kakek yang ke-70. Sampah seperti ini bahkan tidak layak ditaruh di meja. Kakak, kenapa kau menghancurkan anggurnya? Kau menyia-nyiakan barang mahal. Percaya sudah, cuma sebotol anggur palsu. Dari awal, kalian seharusnya sudah keluar. Kalau bukan karena kakek, kalian tidak bisa di sini. Kau... Ramai sekali. Kalian semua di sini. Hah? Oh, kakek. Hari ini aku khusus datang ke ulang tahunmu, kek. Aku harap kakek sukses selalu sehat dalam segala hal. Bahagia dan selalu panjang umur. Anak yang baik. Aku dengar kau khusus mempersiapkan anggur Ruiz 13 untukku. Kau sangat baik. Bukannya sudah sewajarnya aku mempersiapkan hadiah untuk kakek. 10 juta saja, semoga kakek tidak menyepelekannya. Aku senang kakek suka. Kau terlalu sungkan jika dia lebih dekat denganku daripada cucu kandungku sendiri. Lihat, ini adalah anak dari bibiku. Dia hilang 20 tahun dan sekarang ketemu. Seluruh keluarganya datang ke sini cuma untuk dapat makan dan minum gratis. Sungguh memalukan. Anggur palsu? Betul, sangat keruh dan kotor. Ini anggur palsunya, lihat. Sony, apa yang kau lakukan? Buang itu. Sangat menjijikan. Diam kau. Kode anti pemalsuannya benar. Penandanya juga benar. Ini anggur yang sudah disimpan selama 1 abad. Handi Motai. Ini benar atau tidak? Sony, kau tidak salah lihat kan? Kau tidak sedang membohongi kami kan? Aku bercanda. Aku itu adalah manajer penjualan di sini. Dan setiap hari aku selalu mendata barang-barang mewah. Ini sudah aku lihat beberapa kali. Bagaimana bisa salah? Ini benar-benar Handi Motai. Jadi ini asli? Handi Motai? Ini gimana mungkin? Iya benar, gimana mungkin? Barang begitu mahal Handi Motai, siapa yang menghancurkannya? Astaga, aku kira itu palsu. Sony, kau jangan salahkan paman. Lagi pula siapa yang percaya orang miskin seperti mereka bisa kasih barang yang begitu mahal? Kau yang membawanya? Aku yang membawa anggur itu. Dari mana kau mendapatkan barang langka ini? Dia ini cuma asal bilang, katanya Pak Martin yang berikan. Pak Martin? Bagaimana mungkin? Hah? Apa kau itu pemilik kartu keanggotaan Galaksi di mall? Hah? Kartu keanggotaan Galaksi? Bagaimana bisa? Orang seperti dia, bahkan kartu keanggotaan yang paling dasar saja tidak mampu beli. Kalau menurutku, botol anggur ini hasil curian. Aku juga berpikir begitu. Gelandangan seperti mereka seharusnya tidak datang ke acara ini. Mereka sudah miskin dan sekarang mencuri juga. Kela, sesuatu yang kau curi itu sesuatu yang sangat mahal, bahkan puluhan ratusan juta. Kau mau dipenjara seumur hidup? Beraninya kau fitnah tanpa bukti. Anggur ini jelas-jelas disiapkan oleh Kela dari manajer. Kalau tidak percaya, dia sekarang ada di depan pintu, tanya sendiri. Pak Martin, aku sudah siapkan hadiah berdasarkan standar dari anggota Galaxy VIP. Ini barang yang termahal dari standarmu. Bagus sekali. Oh ya, kau temukan informasi keanggotaan Nona Surya? Pak Martin, aku baru saja buka sistem. Ketika aku terima telepon dari kantor pusat, mereka bilang identitas Nona Surya di grup sangat dirahasiakan. Kalau kita tetap selidiki, takutnya Bapak tidak bisa tanggung konsekuensinya. Kelihatannya aku salah menebak. Nona Surya mungkin orang yang baru saja dipilih ketua. Ketua? Dia ketuanya. Aku dengar rumor ketua mau datang ke kabupaten untuk periksa kinerja kita. Tidak disangka bisa langsung ketemu dia secara kebetulan. Ini kesempatan besarku. Kalian nanti harus pintar bersikap ya. Kalian dengar? Baik, Pak. Ayo. Ayah, kau baik-baik saja? Kau berani bertanya pada Pak Martin cuma untuk membela anakmu yang pencuri ini? Kau mau cari mati ya? Aku rasa yang cari mati itu kau. Beraninya kau menampar ayahku? Kau berani menamparku? Tentu saja aku berani. Kau berani menyentuh ayahku, aku pasti berani memukulmu. Kau tahu konsekuensinya kalau menyentuhku? Apa kau tahu aku ini siapa? Tidak peduli alasan memukulmu. Tidak peduli siapa kau, semuanya sama untukku.
Keila, kau gila ya? Beraninya kau memukul Sony? Kau tidak tahu jabatan Sony? Orang seperti dia ini punya jabatan apa? Dia manajer penjualan di grup Surya. Bukannya dia cuma pegawai toko tinggi saja? Wih, wanita sialan, kau dengarkan baik-baik, barusan Pak Martin mempromosikanku untuk menjadi wakil manajer umum di mall. Apa kau tahu artinya apa itu? Artinya aku, Sony, akan menjadi atasan 10.000 orang lebih di mall. Cuma dengan satu kata dariku, orang-orang yang mau menjilatku akan membuatmu membayar dengan harga yang tragis. Bagaimana coba? Aku sungguh mau lihat gimana cara orang-orang membayar tragis itu. Sony, benarkah itu? Tidak cuma itu, Pak Martin mengatakan sekarang ini dia mau secara pribadi bersulang dengan kakek. Pak Martin mau datang dan bersulang untukku. Apakah aku layak menerimanya? Aduh ayah, benar. Pasti Pak Martin sangat menghargai Sony. Sampai perhatikan orang terdekat Sony akan menikah dengan orang kaya. Kalian dengar? Berlutut dan minta maaf pada Sony. Kenapa anakku harus minta maaf padanya? Memangnya dia siapa? Jelas-jelas dia yang memukulku duluan. Kenapa kita harus minta maaf? Menyuruh kalian berlutut dan minta maaf itu kesempatan. Kalau nanti Pak Martin datang dengan posisiku di hatinya, kau bahkan tidak bisa pergi meskipun kau mau. Kasih aku kesempatan, ayah. Ibu, apa grup Surya biasanya sewenang-wenang seperti ini? Kela, ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini bukan salahmu. Grup Surya tentu saja tidak ada hubungannya denganmu. Aku beritahu ya, grup Surya itu terkaya di ibu kota. Di belakang kami keluarga Surya yang paling berkuasa. Jadi wanita kampung sepertimu mungkin tidak tahu kalau grup Surya klan yang tertinggi di ibu kota. Kelihatannya kau tidak tahu apa-apa. Aku lebih tahu daripada siapapun. Inilah yang diwakili oleh keluarga Surya. Atas nama manajer umum kami mengucapkan selamat ulang tahun. Secara khusus hadiahkan satu buah patung berusia 1000 tahun, sepasang buah persik giok, dan satu kartu anggotaan tertinggi Surya Mall. Astaga. Kakek Yanto, ini ulang tahunmu yang ke-70. Kenapa tidak bilang padaku sebelumnya? Jadi bisa siapkan lebih awal. Hadiah ini kami siapkan sedikit mendadak. Aku harap kakek tidak menolak. Pak Martin, Anda terlalu sungkan. Ini pasti sangat mahal harganya. Aku tidak bisa terima ini. Jangan bilang begitu. Semua barang ini kalau dijumlahkan sekitar 50 juta. Tolong jangan meremehkannya. 50 juta. Biasanya kami bahkan tidak pernah dapat itu. Bisa begitu mendadak berikan ini, aku rasa tidak bisa terima ini. Bukannya karena keluarga Yanto yang begitu hebat. Sony, kau sungguh bawa banyak kejutan untuk keluarga kami. Pak Martin sangat menghargaimu. Waduh, calon mantuku. Mulai sekarang kita bisa seenaknya di sini. Semuanya. Cika dan aku itu adalah pasangan. Kedepannya, kami akan jadi suami istri. Urusan keluarga kalian itu jadi urusanku. Kalian semua punya aku. Keila, sekarang kau tahu kan konsekuensinya kalau buat masalah denganku? Awalnya karena kita masih ada hubungan keluarga. Aku berniat mencarikanmu pekerjaan sebagai petugas kebersihan di mall. Tapi sekarang bahkan kalau kau berlutut pun aku tidak akan terima. Keluarga miskin ini memang tidak ditakdirkan kaya seumur hidup. Cepat berlutut dan minta maaf. Kalian bicara apa? Pak Martin jangan marah. Keluarga kami tidak punya kenalan miskin. Akan kusir mereka sekarang. Cari mati. Pergi kau. Pak Martin, barusan Bapak bilang apa? Apakah ada arti yang lainnya? Pergi. Manajer umum dari Surya Mall. Beri penghormatan kepada ketua. Juga pada dua tetua. Hormat ketua. Hormat dua tetua. Ketua? Keila itu ketua? Benar. Putriku Keila, dia adalah ketua dari grup Surya. Gimana mungkin? Pak Martin pasti salah orang. Dia ini Keila, dia cuma gelandangan. Bagaimana dia bisa jadi ketua? Selain itu kan ketua kami namanya Siska. Kau pikir kau siapa? Berani bicara begitu pada ketua? Pak Martin, apa tidak salah orang? Apa dia itu ketua? Kalau bukan karena ketua ada di sini, dengan statusmu seperti itu, kau punya kualifikasi sampai aku harus kasih hadiah semahal ini? Ketua, ini salahku dalam mengelola bawahanku. Jadinya mereka hadir di hadapanmu. Tolong hukum aku. Kau dan juga Rudy, kau benar-benar buat aku lihat betapa menakjubkan dan luar biasa grup Surya di luar. Aku akan berikan penjelasan padamu. Penjelasan? Aku rasa kau harus kasih penjelasan ke pelanggan Surya Mall. Mulai besok kau turun ke toko biasa dan bekerja sebagai sales. Lakukan itu setahun. Kalau semuanya sudah selesai, baru kau bisa kembali lagi jadi manajer umum. Baik, Bu. Keila, bibimu sangat suka padamu waktu kau kecil. Bibi selalu tahu kau pasti akan sukses saat dewasa. Betul. Keila, lihat, kau sekarang sukses. Orang tuamu bisa tenang. Apa kau tahu saat kau hilang dulu, kami sangat khawatir dan sedih sekali. Iya benar, keluarga kalian sekarang sudah lengkap. Kami ikut senang. Keila, kau benar-benar cucuku yang baik. Hatiku sangat sedih. Cucuku yang baik.
Kenapa tidak bilang dari tadi? Kalian bilang hadiahku dibeli dari pinggir jalan dan bilang keluarga kami miskin. Gimana bisa? Setelah beberapa menit kalian melupakan apa yang diucapkan. Haruskah aku belikan cermin supaya kalian lihat baik-baik? Sikap sombong kalian dan muka tidak malu kalian. Kalian bilang, kami tidak layak duduk dan makan di sini. Sekarang, siapa yang tidak layak? Dan kakek bilang hadiah yang aku kasih itu sampah. Sekarang, hadiah siapa yang layak ada di meja? Apa kakek masih menyukainya? Persik, suka. Aku sangat suka. Kakek tidak layak untuk semuanya. Persik panjang umur. Ayah, ibu, kita tidak perlu ada di sini lagi. Karena keluarga kita akan makan malam reuni yang sesungguhnya. Ayo. Ayo. Aku akan segera mengaturnya. Semoga keluarga ketua selalu harmonis, bahagia dan sukses. Keharmonisan dan keindahan, bahagia dan sejahtera.